Sedikit debat di sesi pertama. Apa yang paling Anda ingat dari penampilan kedua capres? Iya, banyak yang tentu yang kita ingat gitu ya. Yang pertama yang mengejutkan, terutama saya sangat mengejutkan, Pak Prabowo itu ternyata kurang lancar bicaranya gitu ya. Agak grogi dan saya lihat jika sejumlah jawabannya sangat-sangat normatif ya, tidak to the point gitu ya. Terus yang cukup mengejutkan adalah Yusuf Kalla ya. Begitu lancar, semua bola itu ditangkap langsung begitu, luar biasa sekali. Nah, ini saya juga langsung mengatakan JK itu bintang debat yang pertama waktu itu. Saya kira itu undeniable, nggak bisa dibantah. Iya, sebagian juga menilai bahwa cawapres-cawapres kedua kubu ini Hatta lebih cemerlang dibandingkan capresnya sendiri. Iya. Hatta juga ini soal jam terbang kali Bang Don ya? Betul, iya. Ya tentu jam terbang ya, tapi yang ingin saya katakan adalah kalau tadi benar misalnya koran-koran atau media yang mengatakan bahwa Jokowi unggul pada debat pertama, tentu ini akan diusahakan untuk rebound dari pihak Prabowo. Karena saya tidak tahu berapa pengaruhnya Prof debat itu terhadap pilihan publik, tetapi menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali Prabowo harus betul-betul menyiapkan diri dalam debat ini, dan dia harus tahu bahwa ini adalah media audiovisual yang publik menonton lewat media audiovisual. Ditonton oleh puluhan juta rakyat. Diksi dan body language menjadi sangat penting. Jadi kalau Prof tadi memberikan catatan misalnya ternyata tidak lancar, lalu kemudian normatif, kita berharap akan ada perbaikan-perbaikan, Prof. Saya yakin Prabowo pasti sudah exercise belum gitu ya, karena dia juga belajar. Kalau Prabowo exercise, apakah Jokowi tidak exercise juga begitu? Mengingat Anda tadi katakan bintangnya adalah para cawapres. Saya kira sama-sama mempersiapkan diri, saya kira ya. Dan Prabowo sadar pasti malam ini dia berusaha mengungguli Jokowi gitu ya. Saya kira memang seru sekali malam ini, walaupun saya pribadi agak was-was gitu. Was-was artinya takutnya disergap terus Jokowi oleh Prabowo gitu ya. Ya, untuk menyegarkan ingatan kita akan mencuplik pernyataan dari capres saat debat yang berlangsung minggu lalu. Apakah saya kan arah Bapak kira-kira gitu, bahwa saya tidak bisa menjaga HAM karena saya pelanggar HAM, kira-kira itu kan Bapak arahnya. Iya kan? Padahal Bapak tidak mengerti, justru kami ini di tempat-tempat yang susah, di mana-mana sering harus ambil tindakan untuk keselamatan rakyat Indonesia yang banyak. Sebagai contoh, hal-hal yang berkaitan dengan ideologi, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip tetap akan kita masukkan ke dalam program-program pemerintahan baru kita. Untuk selanjutnya silakan Pak JK melanjutkan. Terima kasih Pak Jokowi. Tentu kita harus melanjutkan, utamanya ialah target-target utama, tujuan berbangsa ini. Dan prinsip-prinsip utama, melaksanakan pemerintah dengan demokratis, melaksanakan pemerintah yang bersifat otonomi, melaksanakan perintah yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Bang Don, kalau mereview dari performance mereka di debat pertama, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa memenangkan debat kedua? Dalam bahasa audiovisual itu ada gium, your gesture telling a story. Jadi bahasa tubuhmu itu mengatakan sesuatu. Bahkan ada yang mengatakan bahasa tubuh adalah kalimat yang paling sempurna untuk melukiskan atau mendeskripsikan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Itu ada yang mengatakan begitu. Saya rasa mereka harus betul-betul siap di fase kedua ini, Prof. Setuju, Pak Don menggunakan istilah bahasa tubuh, kalau saya sering menggunakan non-verbal communications. Kita di teori diajarkan bahwa non-verbal communications lebih kuat itunya, daya tariknya, pengaruhnya dibandingkan dan lebih verbal. Gampang diingat pula oleh pemirsa. Saya kira dua-duanya harus menonjolkan non-verbal itu ya. Misalnya ya ekspresi wajah, jangan emosional. Tadi Prabowo itu terpancing oleh pertanyaan Pak JK kan. Pak Prabowo itu cukup tenang sejak awal saya gitu ya. Pas ditohok oleh JK itu emosional gitu ya. Tetap ini kan dua-duanya calon negarawan, harus dengan tenang. Jadi bahasa tubuh nonverbal itu sangat menentukan sekali di sini. Itu bisa memikat audience, memikat orang yang nonton itu. Nah, ini kan berbeda dengan debat pertama. Mereka didampingi oleh para cawapres. Ini one on one betul-betul begitu. Apakah ini akan berpengaruh ini bagi performance Jokowi dan Makanya Prabowo? konfliknya
akan lebih kelihatan jelas begitu. Menurut saya mungkin di dalam substansi materi mungkin tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi mereka akan mengendorse itu dengan cara yang berbeda yang memperlihatkan konflik itu lebih jelas. Apalagi dua-duanya punya karakter yang berbeda ya, Prof. Jadi personalitinya berbeda. Satu dianggap sebagai fighter, mungkin satu dianggap sebagai orang yang lebih bertahan atau bagaimana. Kira-kira begitu perasaan saya begitu, Prof. Iya, Jokowi tetap akan mempertahankan keasliannya menurut saya. Tetap Itu prediksi akan Anda ya, cool, tapi tetap mesti kita tunggu pukul 8 nanti, Prof. Iya. Yang penting saya kira substansi mesti masuk di sana. Substansi mesti masuk ke kepala rakyat Indonesia yang melihat gitu ya. Apa yang diomongkan. Karena rakyat mau tahu kalau Anda jadi presiden mau kemana Indonesia di bidang ekonomi ini. Bagaimana soal BBM, bagaimana soal industri, bagaimana soal ketahanan pangan semua gitu kan. Apalagi seperti Prof katakan tadi, ini persoalan perut. Baiklah, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa, live debat Capres di Berita 1 News Channel kami hadirkan dalam bilingual. Dan Anda bisa saksikan juga lewat live streaming di berita1.tv di First Media dan Big TV Channel 1, Telkom Vision Channel 150. Anda warga Bandung juga bisa menyaksikan di channel 26 UHF. Live event menuju istana segera kembali.